Kemampuan mengelola emosi. Nah, siapa di sini yang tahu apa sih emosi itu? Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya, emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu itu sendiri. Kecerdasan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosi adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga, yang kedua faktor kematangan, dan yang ketiga faktor belajar. Regulasi emosi. Chen mengatakan bahwa regulasi emosi adalah proses seorang individu dalam mengatur dan mengubah emosi dirinya atau orang lain. Individu mampu tetap tenang ketika berada di bawah tekanan dengan memiliki keterampilan regulasi emosi. Emosi dapat dikelola dengan baik dan benar. Menurut Goleman, kemampuan mengelola emosi merupakan kemampuan untuk mengatasi emosinya sendiri agar terungkap dengan tepat. Emosi terbagi dua, ada emosi positif dan juga emosi negatif. Apa sih artinya emosi positif dan emosi negatif? Emosi positif adalah emosi yang meliputi perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Sedangkan emosi negatif meliputi perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Apa saja sih fungsi emosi? Nah, fungsi emosi itu ada 3. Yang pertama, emosi membantu manusia mengambil keputusan. Yang kedua, emosi membantu menghindari diri dari bahaya. Dan yang ketiga, emosi membangun rasa empati pada diri manusia. Manusia memiliki 2 cara dalam mengungkapkan emosi. Cara yang pertama adalah mengungkapkan emosi mereka secara verbal. Dan cara yang kedua adalah mengungkap emosi secara nonverbal. Sih kita selalu emosi? Cari tahu penyebabnya yuk. Nah, ada beberapa faktor pemicu emosi tidak stabil. Yang pertama, karena stres. Yang kedua, kurang tidur. Yang ketiga, ekspektasi tidak sesuai realita. Yang keempat, hubungan tidak seimbang. Dan yang terakhir, adanya tekanan atau saat diri merasa tertekan. Kenapa ya kita harus mengelola emosi secara tepat? Kita harus mengelola emosi secara tepat karena akan membuat kita lebih memahami keadaan diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Dengan kemampuan mengelola emosi yang baik, membuat kita terhindar dari perilaku impulsif, yaitu perilaku melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan emosi. Faktor yang pertama yaitu usia. Faktor yang kedua jenis kelamin. Faktor yang ketiga religiusitas. Faktor yang keempat kepribadian. Dan faktor yang kelima adalah pola asuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.